Bismillahirrahmanirrahim. Waman barang siapa waqa'a yang terjatuh bisubuhati dalam perbuatan-perbuatan subhat, waqa'a maka dia akan terjatuh fil harami kepada hal yang haram. Karra'i seperti orang pengembala, yar'a dia mengembala, haulal hima di sekeliling tanah larangan, yusiku ia akan mendekati, ayar ta'a untuk melanggar, fihi di tanah larangan. Jadi kalau kita, bagaimana kemarin saya katakan, jadi yang menjaga dosa itu pertama ayah hilaful aula. Kalau kita disiplin menjauhi hilaful aula, maka kita akan disiplin menjauhi hal yang makruh. Kalau kita menjauhi hal yang makruh, maka kita akan menjauhi hal yang subhat. Kalau kita menjauhi hal yang subhat, maka kita akan menjauhi yang haram. Jadi untuk dosa itu harus dijaga di hari sebelumnya, preventif, gitu ya. Sebab kalau terlalu dekat dengan perbuatan dosa, tetap saja lama-lama akan berbuat dosa. Orang yang mengembala kambing, itu kan kambingnya di Jakarta itu ada tanah yang dilarang dimasuki oleh pengembala. Ada deket-deketin ke tanah larangan, lila-lila bakal asup ke tanah larangan, begitu kira-kira, ya. Maka dalam Islam tidak boleh pacaran. Kalau pacaran deket-deket lila-lila mah kayak itu kadieu kan begitu ya. Mula-mula dari pacaran dulu, ya. Maka sebetulnya dalam Islam itu sudah saja pacaran itu sudah menikah, ya. Pacarannya sudah menikah. Bebas pacaran geus menikah mah, ya. Kalau pacaran belum menikahnya dosanya tidak bebas karena dosa, ya. Jadi Islam itu sudah melarang pacaran karena nanti dari pacaran itulah akan timbul dosa-dosa. Nah, jadi dijaganya tidak pacaran kene gitu, supaya kita tidak terjerumus terhadap dosa. Sudah sajalah. Jadi konsep Islam mah ta'aruf geus ta'aruf, kawin geus kawin, boga anak geus gitulah. Ya. Ala ingatlah, wa inna likulli malikin, sesungguhnya bagi setiap raja, himan ada tanah larangan. Ala ingatlah, wa inna himallahi, sesungguhnya larangan Allah itu, maharimuhu adalah hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Paman barang siapa waqa'a yang terjerumus bisubuhati berbuat subhat, waqa'a maka ia akan terjerumus fil harami dalam hal yang haram. Karena seperti orang pengembala, yar'a ia mengembala,
haulal hima, di sekeliling tanah larangan, yusiku, maka ia mendekati, ayar ta'a, untuk terjerumus, bihi ke tanah larangan itu. Ilamun ajelema ulin deket sumur, deket-deket mati kunculung ka sumur kan gitunya. Bobogohan mesti ngobrol-ngobrol, geus ngobrol leungeunna ka karayapan tah kan. Lama-lama berdosa. Maka dalam Islam itu dilarang pacaran. Ya. Seperti halnya orang dilarang main-main di pinggir sumur. Coba bilang dia bermain-main di pinggir sumur, suatu ketika mungkin saja dia akan terjatuh, gitu ya. Ala ingatlah. Wa inna likulli malikin. Sesungguhnya bagi setiap raja, iman ada tanah larangannya. Ala ingatlah. Wa inna himallahi, sesungguhnya tanah larangan Allah itu, maharimuhu, adalah hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Inna qala mu'allif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi. Wa qala telah berkata, Ja'far Shadiq, saya Ja'far Shadiq, dari Sufyan As-Tsauri kepada Sufyan As-Tsauri rahimahullahu, syawir bermusyawarah kamu fi amrika dalam urusanmu, ma'alladina beserta orang-orang yahsyaunallaha, mereka yang sudah takut kepada Allah, wa tulabul ilmi, dan mencari ilmu, min a'lal umur, adalah salah satu dari yang paling tingginya segala urusan. Jadi Syekh Ja'far Shadiq salah satu keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, putranya Syekh Muhammad Bakir, Sayyidina Husain, Sayyidina Jamal Abidin, Sayyidina Muhammad Bakir, Sayyidina Ja'far Shadiq. Nah ya, jadi Sayyidina Husain putra Sayyidina Ali, putra gaduh putra Syekh Jainal Abidin, Syekh Jainal Abidin gaduh putra Syekh Muhammad Bakir, Syekh Muhammad Bakir gaduh putra Syekh Ja'far Shadiq. Jadi Syekh Ja'far Shadiq adalah salah satu keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau berkata kepada muridnya Sufyan As-Tsauri, syawir fi amrika, hei Sufyan, muridku, bermusyawarahlah kamu dalam segala urusanmu. Nah begitu ya. Ma'alladina yahsyaunallaha, beserta orang-orang yang sangat takut kepada Allah. Orang yang sangat takut kepada Allah itu ulama teh disebutin Al-Qur'annya, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sungguh sangat takut kepada Allah itu min ibadihil ulama, ada orang-orang yang menjadi ulama. Jadi ulama itu bukan yang pakai sorban ngagober, bukan yang pakai gamis, bukan pakai kopiah panghalusnya, bukan kopiah mahal, bukan itu. Tapi ulama itu ada innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sungguh takut kepada Allah adalah orang-orang yang punya ilmu, ulama ya. Nah, jadi kita itu sebaiknya bermusyawarah dengan ulama, apalagi dalam urusan tulab ilmu, wa tulabul ilmi min a'lal umur. Sedangkan mencari ilmu itu adalah urusan yang paling tinggi. Urusan rumah tangga, urusan dapur, urusan makanan, minuman, urusan kebutuhan rumah tangga dimusyawarahkan, apalagi urusan ilmu. Kayak ngaji teh musyawarah heula ka mana abdi ngaos teh gitu.
ulah ada pon kenclung ngawas ka mana sakarepna musyawarah dulu ya.